Welcome to Fiat's video podcast. Let us tell you a story. Perkenalkan, saya Alka Santa Amesa dari Universitas Kristen Duta Wacana, jurusan Desain Produk. Aku Dekta dari jurusan Farmasi di Sanata Dharma. Oke, kenalin aku Pemangatan dari Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Aku Gunawan dari Program Studi Sosiologi, Konsentrasi Bisnis dan Media di Universitas Atmaja Yogyakarta. Aku Maria Trisia dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Budaya, Angkatan 2019. Nama saya Cita Mudita dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Fisika ya. Jadi Sanata Dharma itu salah satu kampus swasta yang ada di Jogja. Itu ada sekitar 5 kampus, ada 5 kampus dari kampus 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kebetulan aku ngambil jurusan farmasi. Kalau jurusan farmasi itu adanya di kampus 3 Merican. Oke, kalau tentang perlengkapan dari kampus sih cukup lengkap karena kayak kita membuat apa gitu tuh udah tersedia banget, dari bahan sampai ke alat-alat itu tuh udah tersedia gitu. Oke, jadi kampusku itu UPN Veteran Yogyakarta, di mana orang-orang kenal tuh kalau kampus UPN Veteran itu kampus bela negara. Kampus bela negara itu di bawah Kemenkumham ya, kalau nggak salah. Di Fakultas Ilmu Budaya UGM itu ada sekitar 5 gedung untuk yang dipakai buat kelas. Di kelasnya rata-rata cuma muat sekitar 40 orang. Karena jurusannya ya, aku minat di teknik geologi emang dari SMA. Kebetulan juga dapatnya di sana, makanya aku kuliah di UPN Veteran Yogyakarta. Sebenarnya antara nekat dan nggak tahu sih. Biasalah fisika kayak ibaratnya tuh ya udahlah nekat aja. Kenapa pilih UKDW sebenarnya karena paling dekat dari rumah sih. Karena di UAJ ya ada program studi sosiologi dan konsentrasinya itu menurut aku menarik. Nggak semua universitas ada, bahkan di Indonesia hanya di UAJ yang punya konsentrasi bisnis dan juga media. Memang dari SMA sudah suka bahasa, jadi memutuskan untuk memilih masuk bahasa Korea atau bahasa Jepang, kemudian daftar ke UGM dan diterima di bahasa Korea. Pertama karena aku nggak dapat SNM ya, jadi ceritanya tuh jaga-jaga cari aja kampus swasta, kali aja bisa buat nge-cover aku di SBM sama di kedinasan. Tibalah pengumuman sekolah kedinasannya. Nah, sekolah kedinasannya juga kurang jodoh di sana. Akhirnya milih Universitas Sanata Dharma. Gak apa-apa sih pakai kaos, karena emang selama ini saya rata-rata ya lebih ke pakai kaos sih, karena kan sumuk. Oke, kaos itu sebenarnya boleh-boleh aja, cuman kalau pas lagi kelas sama dosen tuh kurang etis sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan ke kampus cuman main, cuman nongkrong-nongkrong aja di kampus, kalau pakai kaos ya nggak masalah sih. Kalau untuk masuk kampus sendiri itu nggak ada ketentuan bajunya. Kampus boleh sendal jepit, terserah sarung segala macam. Tetapi kalau untuk kelas itu tergantung beberapa prodi dan dosen. Banyak kok yang pakai kaos cuman pakai sandal gitu boleh. Dari beberapa dosen emang memperbolehkan, dan ada juga dari satu dosen ini emang dosennya itu humble kayak friendly ke mahasiswanya, jadi dosennya juga pakai kaos, pakai celana pendek, bahkan kalau pas waktu ngajar di kelas tuh ya udah pakai sandal gitu. Berbeda-beda ya tergantung sama fakultasnya. Sedangkan kalau di jurusan aku ada beberapa dosen yang strike. Kalau misal kamu masuk kelas saya ya otomatis kamu harus pakai baju yang berkeras. Sedangkan ada beberapa dosennya yang mempersilahkan. Untuk boleh atau enggaknya pakai kaos itu kalau di kelas sama di lab. Untuk farmasi sih nggak boleh ya. Kalau di jurusan lain mungkin aja dibolehin gitu. Kemarin offline itu paling pagi jam 7:30. Biasalah jam 7:30. Kalau satu fakultas itu ada yang jam 7 paling pagi.
Tapi kalau di prodiku sendiri sih jam 7.15 itu pun biasanya dikasih waktu 15 menit gitu. Jadi 7.30 mulainya. Jam 7 pagi. Di Atmajaya itu ada 4 sesi. Yang pertama sesi 1 itu jam 7 mulainya, dan yang terakhir itu jam setengah 4. Paling siang setengah 2. Aku dulu pernah sampai jam setengah 8 di kampus karena masih ada praktikum gitu. Jadi paling malamnya setengah 8. Kalau untuk waktu paling malam atau sore, setahu aku ada yang sampai mulainya jam 7 gitu, setahu aku ada. Yang paling sore itu jam 5 selesainya. Telat sekitar 5-10 menit itu masih boleh fingerprint. Ada sih pasti kalau telat, tergantung dosennya juga sih. Ada dosen yang emang nggak mentingin dengan jadwal kehadiran gitu ya. Ada juga yang dosen emang taat banget sama peraturan. Kembali lagi tergantung sama kesepakatan dosen masing-masing. Jadi kan rata-rata dosen itu ngasih keterlambatan waktu 15 menit buat kita masuk kelas. Bisa atau enggaknya telat itu tergantung sama dosennya. Ada dosen yang strike, kalau misal lebih dari 5 menit kamu tidak bisa masuk ke kelas karena udah dikunci sama dosennya. Bisa telat, cuman tergantung dosennya lagi. Misalkan ada nih yang dosen agak killer, telat 5 menit ya nggak dibolehin masuk. Kalau selama offline kemarin itu rata-rata 15-30 sih, karena kan tergantung ini sih kesepakatan sama mahasiswa. Ya, terus untuk online ini lebih ke bebas sih, karena kita mau login terserah, mau masuk kapan aja kan, kayak nggak terpantau gitu. Waduh, kalau titip absen sih masih bisa. Karena masih pakai tanda tangan, pakai kertas di jurnal gitu. Jadi kalau masih titip absen bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak bisa. Ya pinter-pinter yang dititipin absen sama temennya. Di Atmajaya nggak bisa titip absen karena udah benar-benar udah tersistematis gitu buat pakai fingerprint, jadi udah nggak bisa absen lagi. Nggak bisa karena FIB itu udah mulai menggunakan sistem fingerprint, bauran sih fingerprint plus masih di absen lagi, jadi 2 kali. Jadi kalau nggak ada fingerprint terus tapi ada namanya di absen, itu agak pasti dicek sama ininya, dosennya. Contekannya diambil, lembar pekerjaannya diambil, terus disuruh keluar kayak gitu. Ini udah sama sekali nggak dikasih nilai di ujian itu. Kemungkinan nanti bisa dapat D atau E dah. Atau nggak lulus matkul itu. Kalau paling berat mungkin bisa sampai dikasih surat peringatan dan dikeluarkan gitu. Kalau menurut aku sih ayam geprek ya. Ayam geprek FISIP sih yang paling juara banget. Soalnya di situ kita 10.000 aja udah dapat ayam geprek plus nasi dan juga plus es teh. Jadi Kan di kampusku ada ini ya, lotek pelumbur. Mie ayam Kansas, kantin sastra. Seringnya beli bakso tapi kuah soto gitu. Kalau begitu sih pasti di setiap kampus kayaknya pernah ya gitu. Di situ angker nih, di situ angker. Jadi di FIB itu ada satu jembatan yang ngehubungin gedung A sama gedung B. Biasanya di situ disebut ada satu kayak hantu gitu di situ. Biasanya itu terkenal dan banyak yang sering lihat gitu. aku pernah ngalamin sendiri sih pas siang-siang atau mungkin pas sesi terakhir itu, jadi fingerprintnya bunyi sendiri, bilang padahal nggak ada yang nekan, nggak ada yang habis absen gitu, tapi bilang terima kasih sendiri. Kan kita satu kelas pada jadi kaget gitu. Katanya di gedung teknik geologi di lantai 3 itu ada penunggunya kayak gitu. Terus di Kalau tentang cerita mistis di kampus 3 Merican sih aku kurang nyari tahu ya. Kalau di kampusku itu kamar mandinya ada beberapa ukuran gitu kan, yang ukuran normal gitu, sama untuk yang pakai kursi roda. Lampunya tuh tiba-tiba mati hidup sendiri, terus kerannya tuh dalam posisi mati tapi keluar airnya gitu kan. Aku mencernanya dengan oke, lampunya mati hidup emang gara-gara lampunya error, ya takut sih, cuman itu tadi balik ke positif. Ya mungkin akunya yang kurang normal. aku nggak terlalu berekspektasi apa-apa sih, yang penting aku tuh
ngejalanin tugas-tugas atau ngejalanin perkuliahan tuh ya fine-fine aja. Udah kayak masuk ke keluarga baru, ya kan dari SMA juga kita punya keluarga SMA, kita masuk ke kuliah juga kita harusnya kayak yaudah kita masuk ke keluarga yang di kuliah, jadi nanti yang ngikutin kulturnya aja sih, kayak budaya-budaya yang di situ. Jujur aku nggak punya ekspektasi apa ya, tapi cuman karena aku beragama Islam dan Atma Jaya kan berdiri di yayasan Katolik, itu jujur agak takut juga. Tapi setelah hari pertama masuk udah biasa aja sih, soalnya teman-teman lain juga enak, sesama antar agama juga. Misal ada teman saya yang beragama Katolik, Kristen, itu justru malah mengingatkan kalau pas bulan Ramadan atau pas puasa gitu, justru ngingetin udah mau buka nih, udah beli bukaan belum, atau udah buka belum gitu. Jadi malah justru pada mereka ngingetin. Untuk mata kuliah, sebenarnya pas aku masuk milih jurusan itu aku belum terlalu tahu ya. Ternyata pas masuk itu dipisah, jadi kayak membaca sendiri, menulis sendiri, berbicara sendiri, tata bahasa sendiri. Jadi kayak satu matkul sendiri. Aku kira tuh awalnya bakal digabung gitu jadi satu matkul, dan ternyata memang kalau dipisah gitu jadi lebih gampang, dan menurutku waktu latihannya jadi makin lebih banyak. Ekspektasinya mungkin awalnya bakal seneng nih hidup di Jogja kan, rantauan. Nah, rantauan pasti pikirnya mau jalan-jalan kemana-mana, tapi realitanya setelah 1 semester itu malah kewalahan untuk awal-awal, belum sempat explore Jogja lebih dalam karena kelasnya itu juga lumayan banyak, jadi baru bisa explore itu pas liburan. Ekspektasiku dulu asik, kayak kita buat sesuatu yang lucu-lucu gitu, tapi ternyata ya emang buat lucu, cuman selama proses membuat untuk jadi lucunya itu kok bikin nangis gitu. Kita sering nggak tidur, sambat 24/7. End of the story. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya setiap hari Minggu pukul 5 sore hanya di channel YouTube Fiat TV dan juga Spotify Fiat TV. Fiat, karyaku untukmu. See you!